Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ma'asyiral muslimin, para jemaah yang semoga senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalimat yang patut untuk kita ungkapkan di sore hari yang berbarokah ini melainkan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi anugerah dan pemberi nikmat, yang masih memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang luar biasa, nikmat-nikmat yang sangat banyak dan tak terhingga dan agung. Di antara nikmat-nikmat tersebut yang sangat wajib untuk kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat keistiqomahan di atas Islam dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, bulan Ramadan. Bulan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bergembira dalam menyambut bulan tersebut. Bulan yang mana di dalamnya penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Bulan yang merupakan ajang semangat orang-orang saleh dalam mendulang amal salehnya. Bulan di mana orang-orang yang beriman mereka rindu untuk memborong pahala yang sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada para sahabatnya ketika datang bulan Ramadan, "Atakum Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu alaikum fihi siyamah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian untuk mengerjakan ibadah puasa di bulan tersebut. Fihi tufattahu abwabul jannah wa lam yughlaq ayyu bab. Di dalam bulan Ramadan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Tidak ada satu pintu pun yang tertutup. Wa fihi tughlaqu abwabul jahim wa lam yuftah ayyu bab. Di dalam bulan Ramadan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pintu-pintu neraka tertutup serapat-rapatnya, tidak ada satu pintu pun yang terbuka. Wa fihi lailatun, di dalam bulan Ramadan ada satu malam, hiya khairun min alfi syahr, yang mana malam tersebut lebih utama daripada 1000 bulan. Yang mana malam tersebut dinamakan dengan malam Lailatul Qadar, hanya terdapat di dalam bulan Ramadan saja jamaah sekalian. Faman hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang terlarang, barang siapa yang terhalang tidak bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, maka sungguh dia telah celaka, maka sungguh dia telah merugi. Dan dalam bulan Ramadan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk mengerjakan ibadah puasa dengan membelenggu syaitan-syaitannya, dengan membelenggu para dedengkot-dedengkot syaitan. Seraya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan masih dalam hadis yang sama, wa suffidatis syayatin wa suffidat maradatus syayatin, dan dedengkot-dedengkot syaitan, pimpinan-pimpinan syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak bisa menggoda kita sebagaimana hari-hari biasanya, atau masih bisa menggoda namun tidak leluasa seperti hari-hari biasanya. Ini merupakan keutamaan besar yang terdapat di dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Di akhir hadis yang lebih memotivasi kita jamaah sekalian, Nabi SAW katakan, walillahi utaqa'u minan nar,
dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, wa dzalika kullu lailah, dan itu tiap malam. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, Allah Subhanahu wa taala membebaskan banyak dari hamba-hambanya di bulan Ramadan ini dari api neraka, itu tiap malam. Ketika seorang yang beriman di malam pertama bulan Ramadan dia masih lalai, di malam yang kedua pun masih lalai, masih ada kesempatan di malam-malam selanjutnya untuk menjadi hamba Allah yang semangat dalam mengerjakan amal saleh. Semoga kita semua jamaah sekalian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini sebagai hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, sebagai hamba-hamba yang masuk dalam kategori sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap pahala, jamaah sekalian, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya ampunan dari dosa-dosa yang telah lalu. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, di dalam bulan puasa atau bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengerjakan salah satu di antara ibadah agung, ibadah yang sangat mulia, yaitu berpuasa. Menahan diri dari segala macam yang membatalkan puasa, dari terbit waktu fajar atau subuh sampai terbenam matahari. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah puasa tersebut termaktub dengan tegas dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia tersebut, jamaah sekalian, pertama mewajibkan kepada kita, dan tidak hanya kita, namun Allah juga wajibkan kepada umat-umat sebelum kita, umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan ibadah puasa. Ini merupakan dalil tentang kewajiban ibadah puasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan adanya puasa ini di antara manfaatnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa, pribadi yang senantiasa semangat menjalankan perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangannya. Ayat yang sangat jelas sekali yang menunjukkan kewajiban kita sebagai hamba muslim untuk mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan puasa juga, jamaah sekalian, merupakan salah satu di antara rukun-rukun Islam yang harus kita tunaikan, yang harus kita jalankan. Barang siapa yang mengingkari tentang kewajiban mengerjakan puasa di bulan Ramadan, barang siapa yang tidak mau mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka terancam keislamannya, terancam dia memikul dosa-dosa yang begitu besar. Nabi SAW menyatakan, buniyal islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama, perkara yang pertama, rukun yang pertama adalah syahadat, persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan persaksian atau syahadat anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Rukun yang kedua, iqamish shalah, mendirikan salat. Rukun yang ketiga, itaiz zakah, menunaikan zakat. Dan rukun yang keempat adalah wasaumi Ramadan, mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, wahajju baitillahil haram, mengerjakan atau menunaikan ibadah haji ke Baitullah al-Haram, Makkah al-Mukarramah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini menjadi dasar bahwasanya puasa merupakan rukun
di antara rukun-rukun Islam yang harus kita tunaikan, yang harus kita jalankan. Barang siapa yang gugur satu rukun dalam rukun-rukun Islam, maka telah gugur keislamannya, na'udzubillah, atau minimal sekali dia memikul dosa yang begitu besar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ternyata ada manfaat yang begitu besar yang bukan kembali kepada Allah. Allah tidak butuh terhadap ibadah kita sama sekali. Sebesar apapun, sebanyak apapun ibadah yang kita kerjakan di bulan puasa ini, sesungguhnya Allah tidak butuh terhadap itu semua. Namun kita lah hamba Allah yang butuh terhadap ibadah, butuh terhadap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan pahala, dengan amal soleh, kemudian dengan rahmatnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan kita ke dalam syurganya. Namun jamaah sekalian, tahukah Anda, ternyata tidaklah Allah memerintahkan sesuatu berupa ibadah melainkan manfaatnya kembali kepada hamba tersebut. Ada manfaat-manfaat yang sangat banyak, termasuk puasa ini. Dalam puasa, dalam syariat puasa, dalam perintah puasa, ada hikmah-hikmah, ada pelajaran-pelajaran menakjubkan yang bisa kita petik, yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yang dengan mengetahui hikmah-hikmahnya, dengan mengetahui pelajaran-pelajaran tersembunyi di baliknya, insya Allah dapat membuat kita lebih semangat lagi dalam menjalankan perintah Allah yang satu ini, yaitu puasa. Menahan haus, menahan lapar, menahan syahwat, menahan segala macam yang membatalkan puasa sepanjang hari, dari pagi, dari fajar, dari subuh sampai terbenam matahari. Ada hikmah, ada pelajaran menakjubkan di baliknya. Apa saja hikmah atau pelajaran menakjubkan di balik perintah puasa? Saya akan sampaikan kepada Anda dalam beberapa menit ke depan. Silahkan disimak dengan baik dan benar. Yang pertama jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hikmah, pelajaran tersembunyi, pelajaran menakjubkan yang tersembunyi di balik perintah ibadah puasa adalah as-shaumu wasilatun ila taqwa. Puasa merupakan wasilah, perantara seseorang menjadi pribadi yang bertakwa. Puasa merupakan wasilah atau perantara seseorang menjadi pribadi yang bertakwa. Dengan puasa jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, orang akan senantiasa bisa menjadi pribadi yang selalu menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Menjalankan perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangannya merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Telah saya sampaikan pada muqaddimah bukti bahwa puasa mendidik seseorang menjadi pribadi yang bertakwa. Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang tadi sudah saya bacakan kepada Anda. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Lalu apa korelasi, apa hubungan antara menahan haus, lapar dan lain sebagainya dengan ketakwaan? Bagaimana bisa seorang hamba dengan menahan haus, menahan lapar, menahan syahwat kok bisa menjadi orang yang bertakwa? Para ulama-ulama kita menyingkap, ternyata dengan orang mengerjakan ibadah puasa jamaah sekalian, dia mau tidak mau akan meninggalkan hal-hal yang asalnya halal bagi dia. Dia tinggalkan makanan padahal makanan halal. Dia tinggalkan minuman padahal minuman pun halal. Dia tinggalkan istrinya padahal istrinya pun halal. Dia tinggalkan syahwat-syahwat, itu semua dia tinggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala seharian dari pagi sampai maghrib. Orang yang terbiasa meninggalkan perkara yang halal-halal karena Allah, maka sangat mudah bagi dia untuk meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang halal-halal saja bisa dia tinggalkan, apalagi yang haram, apalagi yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang terbiasa meninggalkan yang haram, meninggalkan perkara yang halal karena Allah, maka dia pasti akan menjadi pribadi yang bertakwa. Maka dia keluar dari bulan puasa ini jamaah sekalian dalam keadaan sukses, berhasil. Berhasil kenapa? Dia telah meninggalkan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. Dia berhasil meninggalkan segala macam yang membatalkan puasa. Dia takut untuk berbuat kemaksiatan. Kenapa takut berbuat kemaksiatan? Dalam rangka menjaga kualitas ibadah puasanya. Jangan sampai pahalanya berkurang gara-gara berbuat kemaksiatan atau perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadisnya menyampaikan kepada kita, di antara hal yang harus kita jaga ketika berpuasa adalah syahwat. Di antara hal yang harus kita jaga ketika berpuasa adalah senantiasa menjaga perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangannya. Sungguh merugi seorang hamba yang dia berpuasa sambil bermaksiat. Dia berpuasa namun dia sambil mengerjakan perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah. Nabi SAW sabdakan, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi wal jahl falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan tidak meninggalkan perbuatan dusta dan tidak meninggalkan kemaksiatan, al-jahl, perbuatan kebodohan atau kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan butuh terhadap puasanya. Artinya jamaah sekalian, seseorang menahan haus, menahan lapar, menahan dahaga, menahan keletihan, tidak ada pahala yang dia dapatkan melainkan hanya rasa haus dan lapar saja. Na'udzubillah. Jangan sampai kita menjadi orang yang berpuasa namun merugi. Merugi kenapa? Sudah capek-capek menahan haus lapar tapi sambil bermaksiat padahal sedang berpuasa. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pahala kepada orang tersebut meskipun memang puasanya sah. Puasa sah namun tidak berpahala, sama-sama merugi. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang lain Nabi SAW mengabarkan, kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash, dia tidak mendapatkan pahala puasa melainkan rasa lapar dan haus saja. Padahal orang yang berpuasa itu dia harus siap meninggalkan makanan, siap meninggalkan minuman, dan siap meninggalkan syahwat karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, puasa merupakan ibadah yang pahalanya sangat besar tak terhingga. Puasa merupakan ibadah yang pahalanya tak terhingga nominalnya. Kenapa? Karena hanya Allah yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu berapa nominalnya. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam hadis qudsi, kullu amali ibni adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal saleh anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Puasa adalah untukku. Aku yang akan langsung membalasnya. Aku yang, kata para ulama, maknanya aku yang lebih tahu berapa nominalnya. Kenapa Allah bisa memberikan pahala yang begitu besar kepada orang yang sedang mengerjakan ibadah puasa? Jawabannya adalah karena orang yang berpuasa tersebut siap meninggalkan makanannya, minumannya, wasyahwatahu min ajli, dan syahwatnya, hawa nafsunya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah jamaah sekalian, kita jadikan puasa-puasa yang kita kerjakan sebagai perantara agar kita bisa menjadi hamba Allah yang makin semangat menjalankan perintahnya, semangat menjauhi larangan-larangannya. Mari jadikan puasa sebagai ajang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari jamaah sekalian, kita menjadi orang yang sukses di bulan Ramadan ini, sukses menjadi pribadi yang bertakwa, sukses dalam keadaan dosa-dosa terampuni. Faman lam yadhfar fi Ramadan famata yadhfar, kata para ulama, barang siapa yang tidak sukses di bulan Ramadan, kapan lagi dia mau sukses, kapan lagi dia mau berhasil? Bulan Ramadan, bulan yang merupakan ajang diskon besar-besaran, bulan di mana hamba-hamba Allah diberikan ampunan dari dosa-dosa mereka, bulan di mana hamba-hamba Allah dibebaskan dari api-api nerakanya, bulan di mana hamba-hamba Allah dimasukkan ke dalam syurganya, bulan di mana hamba Allah meraup pahala yang begitu besar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari naik ke atas mimbar seraya mengatakan amin, amin, amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin sebanyak 3 kali jamaah sekalian. Ternyata di antara sebabnya adalah Jibril berdoa dengan 3 buah doa. Jibril mengucapkan sebuah doa dan diaminkan oleh makhluk paling mulia di bumi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa yang Jibril lantunkan adalah raghima anf, celaka seseorang, man dakhala alaihi Ramadan hatta yansalikh wa lam yughfar lahu, celaka seseorang yang dia telah memasuki bulan Ramadan, sampai Ramadan selesai
namun dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa dia menahan haus, lapar, dahaga sepanjang hari namun dosa-dosa belum diampuni? Padahal harusnya orang yang berpuasa dosanya terampuni. Ternyata jawabannya karena dia berpuasa sambil bermaksiat kepada Allah. Dia berpuasa namun sambil berdusta. Dia berpuasa namun sambil tidak bijak dalam menggunakan lisannya. Nabi SAW sabdakan dalam hadis yang lain, wa idza kana saumi ahadikum wa idza kana yaumu saumi ahadikum, apabila kalian sedang berpuasa, fala yarfuth, jangan berkata perkataan-perkataan keji, wala yaskhab, jangan kalian meninggikan suara. Atau diantara makna jangan meninggikan suara adalah jangan berdebat, debat kusir, ya, jangan tidak bijak dalam menggunakan lisan. Bahkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kata Nabi SAW, fa in syatamahu ahad aw qatalahu falyaqul inni imru'un shaim. Apabila ada orang mencela kita atau mengajak kita berkelahi, memancing kita untuk emosi, memancing amarah kita, katakan kepada dia, maaf, saya sedang berpuasa. Ya, padahal kita bisa untuk membalasnya, kita punya wewenang untuk membalasnya, namun kita bersabar jamaah sekalian. Dalam rangka apa? Menjaga kualitas ibadah puasa kita. Jangan sampai gara-gara kita meladeni obrolan atau omongan dia, jangan gara-gara kita mengedepankan hawa nafsu dan keegoisan kita dan amarah kita menyebabkan pahala puasa kita berkurang, atau menyebabkan na'udzubillah tidak ada pahala puasa yang kita dapatkan sama sekali. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, intinya hikmah yang pertama, puasa menggiring seseorang menjadi pribadi yang bertakwa. Yang kedua, di antara hikmah atau pelajaran menakjubkan di balik perintah puasa yang berikutnya adalah as-sawmu yusabbibur rahmah wal 'ataf 'alal masakin. Puasa dapat menyebabkan pelakunya memiliki sifat penyayang kepada orang-orang miskin. Puasa menyebabkan pelakunya memiliki sifat penyayang kepada orang-orang miskin. Bahkan tidak hanya sifat penyayang, tapi sifat empati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dengan berpuasa kita akan merasakan bagaimana pedih dan perihnya serta tidak enaknya menjadi orang miskin, menjadi orang yang senantiasa terbiasa menahan haus, menahan lapar, menahan dahaga, menahan kepedihan hati, kesedihan, kekhawatiran sepanjang hari. Kita akan merasakan itu semua ketika berpuasa. Orang-orang miskin jamaah sekalian, orang-orang yang Allah berikan ujian berupa sedikitnya harta, orang-orang yang Allah berikan ujian berupa minimnya harta benda, mereka terbiasa menahan haus, menahan lapar, bahkan tidak hanya di bulan Ramadan. Ketika datang kepada mereka bulan Ramadan, mungkin sebagian mereka terbesit, saya sudah biasa menahan haus, saya sudah biasa menahan lapar. Apa yang spesial dari Ramadan ini? Apa yang spesial dari Ramadan tahun ini? Saya setiap tahun menahan haus, menahan lapar, menahan kekhawatiran, menahan kesedihan, gundah gulana dan lain sebagainya. Orang-orang miskin jamaah sekalian, mereka tidaklah bisa makan melainkan mereka harus bekerja keras terlebih dahulu. Orang-orang miskin, mereka tidak bisa makan, menikmati makanan-makanan enak seperti kita, melainkan mereka harus bercucuran keringat serta air mata terlebih dahulu, barulah mereka bisa makan. Sekarang jamaah sekalian, di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, kita merasakan bagaimana tidak enaknya menahan haus, menahan lapar. Kita merasakan sekarang sepanjang hari, dari pagi sampai malam harus menahan haus, menahan lapar. Makanan ada tapi kita nggak boleh memakannya. Kita merasakan bagaimana panas dan perihnya perut kita dalam menahan itu semua. Kita merasakan bagaimana tidak enaknya menahan haus, menahan lapar sambil bekerja. Akhirnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mengetahui, oh ternyata begitulah jadi orang miskin, segitu tidak enaknya menjadi orang miskin, akhirnya sekarang terbesit, timbul untuk lebih sayang kepada orang miskin, lebih penyayang kepada orang yang membutuhkan, lebih berempati, merasakan apa yang mereka rasakan. Karena kita merasakan apa yang mereka rasakan, maka alhamdulillah, insya Allah timbullah, terbesitlah dalam benak kita untuk berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan, berbagi kepada orang yang Allah berikan ujian kemiskinan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin
Minuman-minuman segar yang Anda konsumsi itu sudah biasa Anda konsumsi, namun ternyata tidak biasa dikonsumsi oleh orang-orang miskin karena tidak ada uang yang bisa mereka tidak ada uang yang mereka miliki yang bisa mereka gunakan untuk membeli minuman segar tersebut. Maka berbagilah kepada mereka. Wallahi demi Allah jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW mengajarkan kita untuk senantiasa menjadi pribadi yang dermawan dan tidak boleh takut miskin. Kenapa? Karena dengan bersedekah, dengan berbagi kepada sesama, apalagi di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, insya Allah dapat mengayakkan kita, menyuburkan harta-harta kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghilangkan keberkahan riba dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyuburkan pahala sedekah. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW sabdakan, ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah tidak akan mengurangi harta sedikit pun. Anda berpuasa dan Anda bersedekah kepada orang yang lebih membutuhkan, kepada orang-orang miskin, wallahi demi Allah, Anda tidak akan pernah jatuh miskin. Kenapa? Karena Nabi kita tidak mungkin berdusta. Nabi SAW bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta sedikit pun, apalagi di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menceritakan, Rasulullah SAW adalah orang yang sangat dermawan, terlebih di bulan Ramadan. Bahkan dermawannya beliau dikisahkan, digambarkan oleh Abdullah bin Abbas seperti ar-rih al-mursalah, seperti angin yang berhembus. Rasulullah SAW jamaah sekalian, jangan Anda kira beliau orang yang sangat kaya raya. Jangan Anda kira Rasulullah SAW adalah seorang saudagar besar, pedagang besar, sukses. Tidak. Nabi SAW pimpinan negara, dan berkali-kali beliau harus mengganjal perutnya dengan bebatuan karena saking laparnya. Tidak ada harta yang beliau miliki. Nabi SAW bahkan jamaah sekalian pernah 3 bulan dapurnya nggak ngebul. 3 bulan nggak ngebul tidak menutup Nabi SAW untuk terus menjadi pribadi yang dermawan. Nabi SAW ketika memiliki sesuatu, apalagi diminta oleh orang lain, beliau pasti akan memberikan, tidak takut miskin. Dan Nabi SAW memotivasi kita semua umatnya untuk rajin bersedekah, saling berbagi, saling memberikan kenikmatan kepada orang lain di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Kata Rasulullah SAW, man fattara sha'iman, barang siapa yang menyiapkan atau memberikan buka kepada orang yang sedang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Anda menjadi pribadi yang rajin sedekah di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, Anda menjadi pribadi yang rajin berbagi kepada sesama, memberikan buka kepada orang lain, maka Masya Allah, insya Allah Anda menjadi orang yang mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Artinya pahala-pahala orang yang kita berikan buka kepada mereka pun sampai kepada kita, tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Puasa dapat mendidik kita menjadi orang yang sadar. Begitulah, tidak enaknya menjadi orang miskin, sehingga kita tergerak untuk membantu mereka. Jangan sampai mereka terus-terusan berada dalam kondisi lapar setiap saat. Marilah senangkan mereka, senangkan hati-hati mereka. Beberapa peser yang Anda keluarkan untuk mereka berharga buat mereka jamaah sekalian. Tahukah Anda jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan yang paling Allah cintai adalah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim, kebahagiaan yang kau masukkan ke dalam hati orang yang beriman. Mungkin segelas air putih kita hinakan dia, segelas air putih kita anggap remeh. Bahkan sebagian kita marah kalau kita mungkin berkunjung jauh-jauh ke rumah sanak saudara, hanya disuguhkan air putih, kita mungkin marah, agak kesal. Tahukah Anda, segelas air putih terkadang lebih berharga bagi orang miskin daripada kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, karena mereka sudah terbiasa makan seadanya, minum seadanya, sehingga apapun yang kita suguhkan kepada mereka, mereka akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudahkah hati-hati kita terketuk untuk berbagi kepada mereka, bersedekah kepada mereka? Pahala besar menanti kita jamaah sekalian. Jangan tunggu pahala kita direbut oleh orang lain. Jangan sampai orang lain jauh lebih semangat daripada kita. Kalau di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini kita kurang semangat mengerjakan amal soleh, maka mau kapan lagi kita semangat? Itu yang kedua. Yang ketiga, di antara hikmah menakjubkan, pelajaran menakjubkan yang tersembunyi di balik syariat atau perintah ibadah puasa adalah as-sawmu bihi ya'riful ghani qadra ni'amillahi ta'ala alaih.
puasa atau dengan berpuasa, orang-orang kaya akan lebih bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dengan berpuasa, orang-orang kaya akan lebih bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kenapa demikian? Apa hubungan antara puasa dengan bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan? Lalu mengapa harus orang kaya? Atau mengapa harus orang-orang yang punya kelebihan? Atau mengapa harus orang-orang yang mampu? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hari-hari di luar puasa, atau kita lihat kondisi kita di luar puasa, kita terbiasa menghinakan makanan-makanan murah. Kita terbiasa menghinakan minuman-minuman murah. Segelas aqua kita minum sedikit, kita buang. Makanan-makanan murah, gorengan misalnya Rp1.000, kita agak sedikit kesal. Kenapa hanya disuguhkan gorengan Rp1.000? Saya orang besar, saya orang kaya, saya orang mampu, saya bisa beli itu. Tapi kenapa disuguhkan hanya ini? Jamaah sekalian, lihat keadaan kita di bulan puasa ini. Air putih dan gorengan yang kita hinakan di luar bulan puasa, ketika tiba waktu berbuka, Masya Allah, air putih seakan-akan minuman paling mahal, paling segar, paling mewah yang kita minum. Saya yakin jamaah sekalian, ketika buka bersama, orang-orang kaya disuguhkan air putih tidak ada yang marah. Kenapa? Dia sudah menahan haus dan lapar sejak pagi sampai sore. Disuguhkan air putih, dia bersyukur, alhamdulillah bisa berbuka puasa. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang namanya menghinakan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Gorengan jamaah sekalian, di luar bulan puasa kita hinakan, enggak kita makan. Kenapa? Kita bisa beli itu. Kita sombong dengan gorengan tersebut. Di bulan puasa, tiba waktu berbuka, disuguhkan gorengan rebutan, baik yang kaya maupun yang tidak kayanya. Masya Allah, menunjukkan di bulan puasa ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan suatu ibadah yang hikmahnya diantaranya mendidik kita agar lebih bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, khususnya makanan. Jangan hinakan makanan seremeh apapun, semurah apapun. Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai orang-orang yang bersyukur atas nikmatnya, dan Allah janjikan akan menambahkan nikmat tersebut kepada orang-orang yang bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut kepada kalian. Namun kalau kalian kufur, mengingkari kenikmatan yang Allah berikan, sesungguhnya siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat pedih. Maka marilah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan jamaah sekalian. Sedikit apapun yang Allah berikan kepada kita, wallahi demi Allah, apa-apa yang Allah berikan sebenarnya tidak ada yang sedikit. Kita wajib bersyukur. Dan orang-orang yang kufur nikmat, orang-orang yang tidak bersyukur bahkan menghinakan makanan dan minuman, mereka terancam mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahukah Anda jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan panutan terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan suri tauladan terbaik. Di antara bentuk terbaiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam disuguhkan makanan apapun, disuguhkan minuman apapun, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencelaknya, tidak pernah meremehkannya, merendahkannya dan menghinakannya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau disuguhkan makanan, kalau beliau suka beliau konsumsi, kalau tidak suka beliau tinggalkan. Beliau nggak pernah mencela makanan. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keliling ke rumah istri-istrinya, bertanya, apakah kalian punya makanan yang bisa aku makan hari ini? Serempak istri-istrinya mengatakan, wahai Rasulullah, kita nggak punya apa-apa. Lalu ada salah seorang istri beliau yang mengatakan, wahai Rasulullah, kami nggak punya lauk apa-apa melainkan cuka. Lihat, apakah Nabi SAW mengatakan sebagaimana apa yang biasa kita katakan, cuma cuka? Kemana saja uang belanja selama ini? Kenapa cuma cuka? Cuka buat apa? Manfaatnya untuk apa? Makanan apa itu? Jenis apa itu? Saya nggak suka dan lain sebagainya. Tidak. Rasulullah SAW mengatakan juga dalam rangka menghibur istri-istrinya, juga dalam rangka bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Nabi SAW mengatakan sebaik-baiknya lauk, senikmat-nikmatnya lauk, selezat-lezatnya makanan adalah cuka. Bagaimana tidak senang istri beliau dibilang seperti itu? Beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak pernah mengkufuri nikmat yang Allah berikan. Itulah dia jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hikmah yang ketiga. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Sampai maghrib. Baik. Yang selanjutnya, hikmah selanjutnya jamaah sekalian yang keempat,
as-shaumu yajma'u anwa'as sabr. Puasa mengumpulkan segala bentuk kesabaran. Puasa mengumpulkan segala bentuk kesabaran dalam diri seorang hamba. Puasa mengumpulkan segala bentuk kesabaran dalam diri seorang hamba. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, kesabaran kata para ulama ada 3. As-sabru ala fi ta'atillah, bersabar dalam berbuat ketaatan kepada Allah. Yang kedua, as-sabru ala ma'siyatillah atau an maharimillah, bersabar dalam menahan untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah, bersabar terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Saya ulang, bersabar ada 3. Pertama, bersabar dalam mengerjakan ketaatan. Yang kedua, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, bersabar dalam menjalani takdir yang Allah tetapkan kepada kita. 3 jenis kesabaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa, jamaah sekalian, pertama, as-sabru fi ta'atillah, bersabar dalam menjalankan perintah Allah. Orang yang berpuasa, dia diperintahkan untuk menahan haus, menahan lapar dari pagi sampai maghrib, dia jalankan. Masya Allah, orang yang berpuasa telah menjalankan jenis kesabaran yang pertama, yaitu mengerjakan perintah Allah. Dia diperintahkan untuk menahan semua, dia diperintahkan untuk menahan semua hal yang membatalkan puasa, diperintahkan untuk beramal soleh di bulan puasa, dia kerjakan. Yang kedua, jamaah sekalian, puasa, ya, orang yang berpuasa dia menahan atau dia bersabar atas kesabaran yang kedua, yaitu bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Orang yang berpuasa dia siap untuk tidak berkata kasar. Orang yang berpuasa dia siap untuk tidak emosi. Orang yang berpuasa dia siap untuk tidak berdebat. Orang yang berpuasa dia siap untuk meninggalkan syahwatnya, meninggalkan istrinya, meninggalkan makanannya, minumannya. Maka dia telah melakukan jenis kesabaran yang kedua, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, bersabar dalam menjalani takdir, ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Orang yang berpuasa, jamaah sekalian, Allah takdirkan capek, kehausan, kelaparan, pusing dan lain sebagainya. Itu semua siap ditampung, dipikul oleh orang yang berpuasa. Oleh karena itu, kata para ulama, orang yang berpuasa dikategorikan sebagai orang-orang yang bersabar, dan orang-orang yang bersabar merekalah orang-orang yang akan mendapatkan pahala tak terhingga nominalnya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabar saja yang mereka mendapatkan pahala tanpa hisab, tanpa hitungan tak terhingga. Jamaah sekalian, maukah Anda menjadi orang yang mendapatkan pahala tak terhingga? Maka mari sungguh-sungguh dalam mengerjakan ibadah puasa ini. Bersabarlah dalam mentaati Allah, bersabar dalam menahan kemaksiatan-kemaksiatan, dan bersabarlah dalam memikul takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Itu yang ketiga. Yang berikutnya, hikmah puasa yang berikutnya adalah puasa atau as-shaum yudayyiqu majarid dam bisababil ju' wal 'atash. Puasa dapat menyempitkan aliran darah yang dengan itu makin membuat kita mudah meninggalkan syahwat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, puasa dapat menyempitkan aliran darah yang dengan itu makin membuat kita mudah untuk meninggalkan syahwat yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di hari-hari sebelum puasa syaitan sangat mudah untuk menggoda kita. Kenapa? Karena kita tidak berpuasa. Kita makan, kita minum. Kita makan, kita minum menyebabkan aliran darah mengalir seperti biasanya. Dan tahukah Anda, ternyata syaitan mengalir di tubuh kita sealiran darah kita, seiringan dengan aliran darah kita. Kata Nabi SAW, "Asy-syaitan yajri min ibni Adam majrad dam." Syaitan senantiasa berjalan di tubuh seorang anak Adam seiringan dengan aliran darah. Dia bisa menggoda kita, dia bisa menghasut kita, dia bisa memancing kita
memberikan was-was kepada kita, memberikan bisikan-bisikan kepada kita agar kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karena kita makan dan minum yang menyebabkan aliran darah lancar dengan seperti biasanya. Adapun berpuasa jamaah sekalian membuat kita menyedikitkan makan dan minum, bahkan membuat kita meninggalkan makanan dan minuman yang akhirnya aliran darah makin sempit dan syaitan makin tidak leluasa untuk menggoda kita. Telah saya sampaikan di muqaddimah jamaah sekalian bahwasanya Nabi SAW mengatakan di bulan puasa ini Allah Subhanahu wa taala membelenggu, memborgol syaitan-syaitannya. Ingat, dibelenggu bukan berarti syaitan tidak bisa mengganggu kita, masih bisa mengganggu, namun dia tidak leluasa seperti hari-hari biasanya. Oleh karena itu dengan kita berpuasa, syaitan sedang dibelenggu dan aliran darah sedang sempit, menyebabkan insya Allah kita makin mudah untuk meninggalkan syahwat-syahwat yang Allah murkai, meninggalkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala murkai yang kebanyakan lewat syahwat, terutama lewat syahwat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka insya Allah dengan berpuasa makin membuat kita mudah meninggalkan syahwat. Makanya Rasulullah SAW menasihati para pemuda yang belum siap untuk menikah bukan banyak-banyak sholat malam. Rasulullah SAW menasihati para pemuda yang belum siap untuk menikah bukan banyak-banyak bersedekah, tapi apa? Banyak-banyak berpuasa. Kata Rasulullah SAW, ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan, maka menikahlah. Kenapa? Dengan menikah fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Dengan menikah dapat membuat kita mudah menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Faman lam yastati', barang siapa yang belum bisa untuk menikah, maka fa'alaihi bisawm, maka dia hendaknya banyak-banyak berpuasa. Fa innahu lahu wija. Kenapa puasa? Karena berpuasa merupakan tameng dari seseorang dari syahwat-syahwat yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan dengan puasa yang kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala makin membuat kita mudah meninggalkan syahwat, yang dengan itu kita keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan berhasil menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi yang senantiasa mengerjakan perintahnya, menjauhi semua larangan-larangannya. Besar harapan kita jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau ini bukanlah merupakan Ramadan terakhir kita, melainkan Ramadan yang berkesinambungan. Kenapa kita rindu Ramadan? Karena pahala besar yang terkandung di dalamnya dan hikmah-hikmah lainnya jamaah sekalian yang akan saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya rasa cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan silahkan. Kalau ada pertanyaan, enggak ada ya, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Dan sebelum saya tutup, saya ingatkan hadis Nabi SAW. Di antara tuntunan Nabi SAW sebelum berbuka puasa adalah memanfaatkan untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, "Thalathu da'awatin la turad." Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya da'watus shaim hina yuftir. Doa orang yang sedang berpuasa detik-detik menjelang berbuka. Sebelum berbuka, jangan manfaatkan untuk mengerjakan perbuatan sia-sia. Jangan manfaatkan untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang membuat kita lupa kepada Allah. Manfaatkan untuk berdoa. Tengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, minta semua hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta semua permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara permintaan yang harus kita minta kepada Allah adalah mintalah agar Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal soleh kita, mengampuni semua dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal soleh kita termasuk puasa ini, dan mengampuni semua dosa-dosa kita dan mengumpulkan kita di atas kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perkara-perkara yang tidak diinginkan. Jazakumullahu khairan wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.